Halo Mas Irsyad, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Valentino Andrew Holuman Lubis, dengan NPM 231607169 dari kelas reguler C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri Spanyol dalam menghadapi tarif proteksionisme Trump pada tahun 2025. Jadi strategi yang diterapkan oleh Spanyol ini disebut juga dengan dual track diplomasi. Jadi bagaimana Spanyol berkomitmen itu komitmennya keamanan melalui bantuan militer 1 miliar euro ke Ukraina, bersamaan juga dengan pivot ekonomi melalui investasi langsung senilai 500 juta US dollar di Indonesia melalui Trade Expo Indonesia tahun 2025, serta juga analisis teoritis, evaluasi efektivitas, rekomendasi kebijakan juga akan saya bahas secara komprehensif dalam beberapa menit ke depan. Oke, kebijakan tarif impor Amerika Serikat ini sebesar 19-32%, sebagaimana kita tahu, itu diberlakukan oleh Donald Trump sejak Januari 2025. Itu menimbulkan ancaman eksistensial terhadap ekspor Spanyol gitu, jadi senilai 45 miliar euro per tahun ke Amerika. Data Instituto Nacional de Estadística mencatat ekspor Spanyol ke Amerika itu menyumbang senilai 12% dari total ekspor nasional. Jadi menempati posisi kedua gitu, jadi setelah Perancis. Nah, pemerintah Pedro Sanchez sendiri merespons dengan pendekatan dua jalur yang sistematis. Oke, pertama itu ada komitmen keamanan melalui bantuan militer ke Ukraina itu senilai 1 miliar euro. Itu sempat saya gunakan di saat tugas beberapa waktu yang lalu. Jadi mereka membantu itu meliputi sistem pertahanan udara robot Patriot, terus 40 unit tank Leopard 2A4, terus rudal anti pesawat, dan juga diplomasi ekonomi gitu melalui kunjungan kenegaraan Raja Felipe ke-6 ke Tiongkok pada November 2025. Dan delegasi Menteri Perdagangan Maria Jesus Montero ke TEI 2025 Indonesia. Nah, Spanyol itu mengumumkan investasi 500 juta dolar untuk pabrik manufaktur di Jawa Barat sebagai pusat ekspor ke Uni Eropa dan ASEAN melalui 24 perjanjian dagang bebas Indonesia. Oke, analisis teoritis ini saya menggunakan tiga paradigma utama. Yang pertama itu ada realisme struktural gitu. Jadi Kenneth Waltz itu menjelaskan strategi ini sebagai suatu internal balancing ekonomi terhadap hegemoni Amerika Serikat. Jadi NATO itu dijaga untuk kredibilitas keamanan Eropa, sementara Asia itu menjadi proyeksi kekuasaan ekonomi melalui hilirisasi nikel Indonesia. Lalu ada liberalisme kompleks. Yang menjelaskan ini saya menggunakan teori dari Robert Keohane, yaitu dia menganalisis interdependensi melalui 24 FTA Indonesia dan menciptakan mutual gain. Nah, Spanyol ini mendapat akses pasar bebas aktif, sedangkan Indonesia memperoleh akses FDI dan juga transfer teknologi energi hijau. Nah, proses pembuatan kebijakan ini mengikuti model rasional model SKI dalam 4 tahap. Yang pertama itu ada identifikasi ancaman terhadap ekspor 45 miliar euro. Kedua, analisis kapabilitas berupa hilirisasi nikel senilai 1,8 juta ton dan juga OSS RBA 3 hari. Nah, itu yang terakhir ada seleksi strategi China Plus One dengan Indonesia. Nah, keempat ada juga implementasi melalui delegasi Montero di TEI 2025 dengan koordinasi lintas Kementerian Ekonomi, Luar Negeri, dan Perdagangan Spanyol. Lalu ada evaluasi 3 dimensi menunjukkan seberapa efektif strategi ini. Vietnam ini sebagai benchmark regional mencatatkan
peningkatan ekspor ke Spanyol 5,6% pada kuartal kedua tahun 2025. Jadi efisiensi optimal dengan pengembalian investasi 1,5 kali lipat karena OSS RBA ini menghemat biaya pendirian pabrik 25% dibandingkan Vietnam maksud saya. Lalu ada juga legitimasi politik kuat dengan persetujuan publik berdasarkan survei Centro de Investigaciones Sociologitas Spanyol. Nah, itu mencapai 78% untuk rasio persetujuan publiknya. Nah, kelemahan utama dari target ekspor Asia ini baru terrealisasi 7% hingga akhir 2025, menunjukkan bahwa implementasi ini masih membutuhkan akselerasi atau dipercepat gitu. Nah, buat Indonesia sendiri peluangnya luar biasa bagus lah gitu. Jadi there's a chance, tapi dalam bentuk 500 juta dolar FDI dan juga 15.000 lapangan pekerjaan manufaktur, terus ada juga transfer teknologi baterai electronic vehicle. Tetapi ini juga beriringan dengan resiko tekanan impor terhadap tekstil dan juga elektronik. Setelah tadi ada evaluasi, ada juga kerangka dan juga latar belakang, kali ini saya ingin menjelaskan apa aja rekomendasi kebijakannya nih. Untuk strategi Spanyol ini saya memiliki 5 rekomendasi strategis. Yang pertama itu groundbreaking 3 pabrik baterai kuartal pertama tahun 2026. Kedua, klausul safeguard 24 bulan dalam IEU CEPA untuk melindungi UKM Indonesia. Terus ada juga dashboard monitoring AI real time untuk 3 KPI ekspor utama, terus juga FDI realization dan job creation. Nah, dan keempat itu ada ekspansi ke India setelah konsolidasi Indonesia. Lalu yang terakhir ada kenaikan anggaran NATO dari 1,3% menjadi 1,8% PDB untuk meredam ancaman Trump. Nah, Indonesia ini harus mempercepat IEU CEPA-nya dalam konteks ini, dan juga sambil membangun kapasitas SDM hilirisasi nikel. Nah, itu yang paling penting, dan juga diversifikasi mitra dagang ke India dan juga Korea Selatan. Oke, kebijakan luar negeri Spanyol, Pedro Sanchez khususnya sebagaimana dia yang mengepala ini, membuktikan bahwa negara menengah itu bisa mengelola disrupsi hegemonik melalui diplomasi ekonomi multi jejak yang aktif. TEI 2025 Indonesia menjadi model sukses middle power adaptation era proteksionisme global. Sekian saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah tutur kata. Terima kasih, Mas.